Baik, selamat siang Bapak Ibu. Selamat bergabung di kegiatan rutin Ahli Hama ya Bapak Ibu ya di kegiatan Pestok di hari Jumat siang ini. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya Bapak Ibu ya. Saya akan menjadi moderator pada siang hari ini. Saya Alif dan mungkin saya juga ingin mengetahui nih Bapak Ibu yang sudah join di sini itu siapa aja sih dan dari industri mana? Mungkin Bapak Ibu bisa untuk menuliskannya di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Biar kita bisa saling sapa nih dengan yang lainnya. Dan saya juga pengen tahu nih untuk penonton webinar Ahli Hama ini, program Ahli Hama ini sudah sampai sejauh mana gitu? Maksudnya sudah sampai luar Pulau Jawa kah? Atau mungkin daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, karena kebetulan kalau ahli hama ini kita base-nya di Bandung ya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silakan untuk menuliskan di kolom chat mungkin ya untuk nama dari industri mana atau mungkin dari daerah mana biar kita bisa saling sapa ya, Bapak Ibu ya. Sambil kita menunggu yang lain nih untuk masuk ke Zoom juga. Dan sebelum kita mulai materinya nanti bersama Prof. Intan ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kita juga ada grup ya, Bapak Ibu ya, grup WhatsApp-nya. Jadi barangkali nanti Bapak Ibu yang ingin untuk join dengan grup ahli hama, di sini admin sudah mengirimkan untuk tautan linknya. Nanti bisa langsung diklik, nanti Bapak Ibu bisa langsung join dengan grup ahli hama ya. Nanti di situ kita suka membagikan seputar info-info menarik dan juga info-info program ahli hama ya. Dan juga kita suka membagikan free ebook ya Bapak Ibu. Jadi silahkan untuk join di grup Ahli Hama ya. Diklik untuk link tautannya. Lalu juga kita ada sosial media nih Bapak Ibu. Silahkan untuk memfollow. Ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok, semuanya @ahlihama ya Bapak Ibu ya. Untuk Instagram ada @ahlihama_. Untuk YouTube @ahlihama, lalu TikTok dan Snack Video. Jadi untuk Bapak Ibu juga silakan untuk follow sosial medianya agar tidak tertinggal infonya. Baik di sini juga, di sini sudah ada yang menuliskan nih ya, Pak Insinyur Has Mustari dari Perkebunan Kelapa Sawit PT PMG Jambi. Baik, halo Bapak, selamat siang, selamat bergabung di kegiatan Pestok pada hari ini ya Bapak ya. Mungkin yang lainnya ada? Oke, Pak Taryadi, saya dari Kota Serang hadir. Oh, jauh-jauh ya ini ya. Kalau dari Bandung ini cukup jauh ya, Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu sebelumnya sambil saya juga menunggu nih Bapak Ibu yang mau menuliskan di kolom chat biar nanti kita saling sapa. Saya mau izin untuk share screen ya Bapak Ibu ya untuk menjelaskan apa itu ahli hama. Ahli Hama merupakan platform edukasi ya Bapak Ibu yang mempelajari bagaimana cara pengendalian hama secara terpadu atau yang mempelajari bagaimana manajemen hama secara terpadu. Nah, kebetulan Ahli Hama juga memiliki beberapa program ya Bapak Ibu ya, di antaranya ada training pest management. Untuk training pest management ini, kita setiap bulannya selalu mengadakan ya Bapak Ibu ya, termasuk di batch Agustus untuk bulan depan ya, untuk pendaftarannya bisa dimulai pada bulan ini. Karena untuk bulan ini juga sudah dimulai dan sedang berlangsung untuk batch bulan Juli yang pendaftarannya di bulan Juni kemarin ya. Jadi untuk yang mau mengikuti di batch Agustus di bulan depan, Bapak Ibu silahkan untuk mendaftarnya itu dari sekarang ya Bapak Ibu ya. Jadi supaya masih kebagian untuk kuotanya gitu ya Bapak Ibu ya karena kuotanya cukup terbatas. Nah, untuk di batch Agustus ini kita ada tanggal 6, tanggal 13, tanggal 20, tanggal 27. Jadi untuk training training pest management ini kita diselenggarakan itu dalam satu bulan itu ada 4 kali pertemuan ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap sesinya itu 3 jam pertemuan ya di hari Kamis Bapak Ibu ya. Jadi setiap seminggu sekali kita adakan trainingnya ya Bapak Ibu ya. Jadi sebulan itu ada 4 kali pertemuan. Nah untuk batch Agustus akan dimulai bulan depan. Pendaftarannya sudah dibuka dari sekarang dan juga ada harga menarik nih Bapak Ibu ya. Dari harga 2 juta, diskon 50% menjadi 999.000 saja. Nanti di program ini Bapak Ibu akan diajarkan oleh Pet Expert, Prof. Intan dan Dr. Lin mengenai materi-materi mengenai hama yang lebih spesifik ya dan lebih rinci ya Bapak Ibu ya. Jadi dari mulai mengetahui jenis-jenis hamanya, lalu
cara pengendaliannya yang tepat dan juga nanti mempelajari untuk pestisidanya dan alat-alat yang digunakan oleh pest control juga nanti akan dipelajari lebih dalam lagi ya Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua, kita ada pest management in-house training for company. Kalau ini dikhususkan untuk perusahaan yang ingin memiliki eh, tim pengendalian hama internal ya Bapak Ibu ya. Untuk in-house training for company ini, pelatihannya itu selama 2 hari, intensif selama 2 hari, bisa dilakukan secara online maupun offline. Nah, kalau yang training pest management ini apa namanya ini virtual juga ya Bapak Ibu ya untuk virtual namun untuk waktunya itu sebulan ada 4 kali. Nah untuk in-house ini karena untuk perusahaan ya Bapak Ibu yang ingin meningkatkan kompetensi tim dan ingin membuat tim pest controlnya sendiri gitu ya Bapak Ibu ya, jadi kita ada nih program ini dan pelatihannya intensif selama 2 hari, lalu bisa diselenggarakan secara online maupun offline dan materinya pun bisa disesuaikan. Untuk waktu pelaksanaannya fleksibel. Jadi untuk waktu 2 harinya itu Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan agenda perusahaan dan juga bisa dilakukan secara online maupun offline. Lalu materinya pun Bapak Ibu bisa request. Jadi misalkan untuk yang training pest management ini kita sudah ada susunan materinya ya Bapak Ibu ya. Jadi dari hari pertama, pertemuan pertama sampai nanti pertemuan keempat itu materinya sudah tersusun. Apa saja yang akan dipelajari. Namun untuk in-house ini Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Misalkan ingin lebih mendalami materi mengenai apa namanya? Hama terbang gitu ya. Nah, itu bisa apa namanya? Di request ya Bapak Ibu ya. Lalu juga kita ada e-course nih, Bapak Ibu ya, ada e-course. Nah, untuk e-course ini kita macam-macam ya, Bapak Ibu ya, dan harganya juga kita lagi diskon. Yang pertama ini ada Pest Management in Retail dan Logistik dari 149.000 hanya 99.000 saja. Lalu juga kita ada mengenai pengendalian hama merayap dari 259.000 jadi 149.000 saja. Ada pengendalian hama terbang dan juga ada pengendalian hama dengan fumigasi. Mungkin nanti admin bisa membantu untuk mengirimkan linknya di kolom chat ya untuk tautan membeli e-course dari ahli hama atau mungkin Bapak Ibu bisa untuk melihat media sosial ahli hama yang Instagram itu kita sudah ada tautan linknya ya. Jadi Bapak Ibu jika ingin melihat lebih lengkapnya lagi mengenai e-course yang ahli hama miliki, Bapak Ibu bisa melihat di media sosialnya ya, di Instagramnya nanti diklik aja ada. Oke. Oh di kolom chat sini sudah ada lagi yang menuliskan ya. Pak Wahid Wahyudi. Oke baik. Halo Pak Wahid Wahyudi dari Kota Palangkaraya hadir. Baik. Lalu ada lagi nih dari Pak Roni Chania dari Pasaman hadir. Kata teh baik. Pasaman itu di mana ya Pak ya? Saya kurang tahu. Kalau ini dari Pak Yusak, mungkin ya, Pak Yusak Kire berkebun di Bogor Jasinga. Oh iya, mengolah perkebunan durian dan alpukat. Wah, saya suka sekali itu durian, Pak. Lalu ada juga Ernesta, Ibu Restin Boawe. Oh, dari NTT. Wah, jauh ya. Jauh sekali. Lalu ada Pak Roni dari Sumatera Barat. Oke, halo Pak Roni. Lalu juga ada eh oh Bu Ernesta, oke, dosen Politeknik Buawe. Oke. Kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Ke tadi sudah sampai e-course ya untuk produk yang ahli yang memiliki ya, produk digitalnya. Lalu juga Bapak Ibu kita ada untuk ini apa namanya konsultan manajemen ya Bapak Ibu, konsultan manajemen hama terpadu. Jadi untuk Bapak Ibu untuk yang ingin membuat usaha nih atau untuk ingin mendirikan usaha di bidang pest control, Bapak Ibu bisa untuk mengikuti konsultasi pendampingan ya karena program pendampingan ini untuk perusahaan yang mau mendirikan pest control internal ataupun untuk wirausaha yang mau mendirikan pest control. Jadi nanti akan didampingi oleh pest expert kami, Prof. Intan dan Dr. Lin selama 6 bulan sampai nanti
apa namanya untuk wirausaha pest controlnya itu bisa berjalan, dan juga untuk perusahaan yang ingin membuat atau membentuk tim pest controlnya juga bisa berjalan dengan baik ya Bapak Ibu. Lalu kita ada aplikasi digital, ada aplikasi digitalnya nih Bapak Ibu ya untuk Pest Doctor AI. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mendownload nih di Google Play Store, bisa mendownload. Silakan untuk download aplikasi berikut karena cukup bermanfaat juga ya Bapak Ibu ya, sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu jika ada yang ingin berkonsultasi langsung dengan pack expert kami bisa melalui aplikasi berikut. Dan juga jika Bapak Ibu membutuhkan mungkin apa namanya bahan-bahan pestisida untuk pengendalian hama sendiri, ini di sini sudah ada ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa untuk pesan lewat aplikasi berikut. Sudah ada tertaut linknya. Lalu juga jika Bapak Ibu membutuhkan untuk pest control juga kita sudah ada di aplikasi berikut. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu bisa dicoba untuk melihat ya aplikasinya. Jadi bisa untuk di-download saja karena aplikasinya gratis. Bisa di-download di App Store dan juga Google Play Store ya Bapak Ibu ya. Nah, Nah, untuk yang masih bingung nih ya, Bapak Ibu ya, tentang program-program yang ahli hama miliki atau juga terkait produk digital yang ahli hama miliki, Bapak Ibu silakan untuk konsultasi dengan admin kami dan free ya, Bapak Ibu ya. Jadi silakan konsultasikan masalah hamanya dulu apa yang terjadi atau mungkin kebutuhan Bapak Ibu untuk mengikuti training itu apa. Nanti admin kami akan membantu untuk mengarahkan Bapak Ibu cocok untuk mengikuti program yang mana ya. Baik. Sekarang kita lihat dokumentasinya nih, Bapak Ibu ya. Dokumentasi di sini ada dokumentasi yang training pest management ya. Nah, ini kegiatan ahli hama ini yang pada saat training pest management secara online, lalu juga ada konsultasi manajemen hama. Hmm. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti bergabung untuk di batch Agustus untuk mendapatkan ilmu lebih lengkap lagi, lebih jelas lagi dari Prof. Intan dan Dr. Lin. Karena kalau di PESOK ini kita ada keterbatasan waktu ya Bapak Ibu ya, untuk diskusinya juga lebih banyak nanti di kegiatan training pest management. Kita berkenalan langsung dengan trainernya nih, trainer ahli hama yang ahli hama miliki ya. Yang pertama ada Prof. Intan Ahmad PhD. Beliau merupakan guru besar entomologi Institut Teknologi Bandung. Beliau juga merupakan PhD di bidang entomologi dari University of Illinois di Urbana-Champaign. Lalu beliau juga merupakan ahli dalam entomologi umum dan entomologi perkotaan. Lalu berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai trainer skala nasional dan skala internasional. Nah, luar biasa kan ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan ragu lagi karena trainer yang kita miliki pun memang sudah sangat berpengalaman di bidangnya ya Bapak Ibu ya. Jadi pastinya akan membagikan share ilmu yang sangat bermanfaat. Lalu yang kedua kita ada Dr. Srius Malinar MSI MMMBA. Beliau merupakan lulusan doktor dari ITB, merupakan peneliti hama dan pestisida ITB, merupakan trainer dan konsultan pengendalian hama di beberapa perusahaan. Nah, dan juga dosen tamu di beberapa universitas. Nah, luar biasa sekali kan ya, Bapak Ibu ya. Jadi jangan ragu lagi untuk nanti bisa bergabung di program ahli hama di Training Pest Management Batch Agustus. Baik. Di sini sudah ada Prof. Intan. Halo semuanya, halo Mbak Alfi, apa kabar? Iya, baik Prof. Prof, bagaimana kabarnya Prof? Sehat, sehat, Alhamdulillah. Baik, Prof di sini ternyata pesertanya ini jauh-jauh juga Prof. Jadi untuk Oh, pestok ini sudah menjangkau seluruh Indonesia gitu ya. wah, hebat. Daerahnya. Baik, dan juga Ya, sudah tidak sabar mungkin Prof untuk oke, mendengarkan materi kita pada oke, hari ini. Mungkin waktu dan layar oke, dipersilahkan ya oke. Prof. Masih gambarnya sudah jelas ya, suara saya sudah jelas. Ya, sudah Prof, sudah jelas. Oke, Ibu dan Bapak yang saya hormati, selamat siang. Jadi ini salah satu topik yang selalu kami sampaikan untuk berbagi hal-hal yang berhubungan dengan hama permukiman. Jadi topik kali ini adalah tentang sebenarnya untuk mengendalikan hama itu sebaiknya bagaimana gitu.
Karena untuk pengendalian yang baik, kita perlu memahami ini hewan apa ini sebenarnya. Nah, jadi yang akan saya sampaikan lebih kepada membuat pemahaman ibu dan bapak menjadi lebih baik. Karena kalau kita ingin mendalikan, sama juga seorang dokter, kalau ingin menyembuhkan penyakit, ya perlu mengetahui ini, dan tiap orang tentu beda-beda sakitnya. Jadi tidak sama. Demikian juga pengendalian hama. Tidak berarti kalau misalnya saya dari Bandung, ada masalah di Bandung, dapat digunakan untuk masalah yang ada di Kalimantan misalnya, di Banjarmasin atau di Makassar, karena itu spesifik. Tapi kalau kita memahami biologi dari hewan-hewan ini yang kita kategorikan mengganggu, mudah-mudahan kita bisa kendalikan dengan baik. Jadi memang judulnya pakai bahasa Inggris nih biar gaya aja, bukannya apa-apa. Karena saya ya seneng apa, dengan istilah-istilah itu. The biology behind pest management. Kira-kira apa biologi di belakang pengendalian hama itu bagaimana sebenarnya? Kan pertanyaannya, mengapa hama selalu kembali? Sudah di fogging, kembali disemprot, kembali diapakan, kembali. Jadi karena ada dunia lain yang kita belum belum begitu paham, dan sering juga selalu yang kita lakukan apabila hama ya langsung gimana cara membunuhnya begitu ya. Jadi sebenarnya yang selalu kami sampaikan adalah masalah hama ini yang perlu kita jawab adalah mengapa ada hama di sana begitu. Sama juga kalau ada orang sakit, apakah orang sakit kepala, pening, sakit perut, keracunan dan sebagainya, kita bertanya mengapa sampai terjadi hal itu. Nah, ini sama juga. Jadi kita perlu memahami mengapa hewan itu yang kita sebut hama ada di daerah itu dan tidak ada di daerah. Nah, ini yang selalu kita lakukan. Jadi, dan Bapak ini mudah sekarang buat gambar begini. Jadi kita sudah terbiasa melakukan penyemprotan. Kita sudah biasa melakukan fogging. Jadi fogging apa segala macam. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah mengapa selalu muncul lagi. Gitu. Bahkan kalau kita melakukan penyemprotan dengan aerosol di rumah, kita kan hobi banget itu nyemprot sampai heboh sekali kan begitu. Padahal sebenarnya teorinya itu kan namanya aerosol. Dia akan mengambang di udara kira-kira sampai 5 menit itu. Jadi sebenarnya tidak perlu terlalu banyak juga gitu. Ya, tapi tentu yang menghasilkan, yang formulator itu senang aja kalau kita pakai banyak. Tapi kan kita selalu adalah sama seperti kita beli obat nyamuk bakar. Kita hanya berpikirnya adalah yang ada di depan kita saja. Besok ada lagi, besok ada lagi. Jadi ini memang begitu kita lakukan penyemprotan, langsung bisa kita lihat ada yang mati. Nah, kita happy hari itu. Tapi besoknya kenapa ada lagi? Ya kita lakukan lagi. Hal yang sama begitu. Karena ada dunia lain yang ini dunia yang tersembunyi, the hidden world, menyediakan tempat dia berkembangnya banyak sekali. Jadi karena kita manusia selalu ingin melihat sesuatu cepat terjadi, jadi kita reaktif. Ada langsung semprot. Bahkan kalau namanya tikus, kadang-kadang kita kejar-kejar kan dengan berbagai cara. Tapi yang kita lihat itu adalah yang kita lihat. Jadi kita kurang berpikir bahwa mengapa mereka ada di sana. Nah, dengan cara seperti ini memang ada yang mati. Nah, kita happy, tapi kenapa muncul lagi? Ini siklus yang tidak ada akhirnya. Kenapa? Karena sumber masalah tetap ada. Dan hama dipastikan akan terus kembali, Ibu dan Bapak. Jadi nanti juga saya beri contoh di mana hama yang akan ada terus begitu. Dan mereka itu sudah ada sejak zaman puluhan juta tahun yang lalu begitu. Yang dulu bukan hama jelas, tapi kita masuk ke dunia mereka eh, yang kita kemudian tidak mau berbagi sumber daya dengan mereka, itu mereka kita anggap ya, hama kira-kira demikian. Nah, ini adalah mitos Yesus. Jadi kita selalu berpikir kalau penyemprotan itu akan mati, ya udah pengendalian kan. Tapi tadi seperti pada slide yang pertama, kenapa datang terus?
Kita lakukan fogging untuk nyamuk, heboh sekali. Baik di perumahan, kemudian rumah sakit, industri, sebut aja di mana-mana. Tapi 2-3 hari muncul lagi dalam jumlah yang tidak berkurang, gitu ya. Jadi, eh, tetapi itu adalah yang selalu kita anggap keberhasilan karena kita lihat ada yang mati. Tapi yang sembunyi ini, yang koloni yang tersembunyi ini agak didramatisir, ya. Ini jumlahnya banyak sekali dibandingkan dengan yang berterbangan itu, atau yang jalan-jalan, atau yang ngider. Kadang-kadang saya pakai bahasa itu. Jadi selama sumber masalah yang di atas, di bawah permukaan ini tidak ditangani, itu tidak akan selesai. Tapi itu yang kita lakukan dari dulu, melakukan itu terus, kita lihat saja, karena kita senang melihat ada yang mati. Tapi faktanya adalah selama sumber masalah masih ada, hama akan terus berkembang dan kembali. Jadi saya perlu sampaikan apa yang disebut hama. Hama itu adalah organisme, dalam hal ini hewan, yang kehadirannya tidak diinginkan. Jadi yang kehadirannya tidak diinginkan. Jadi definisi luas sekali. Sama kalau di pertanian ada namanya gulma. Gulma itu kan tanaman yang salah tumbuh, tapi di rumah orang bisa tanaman hiasan itu yang tidak boleh dibunuh. Tapi kalau di pertanian, karena bisa mengambil makanan dari tanaman yang tumbuhan yang mestinya kita beri makan, malah dimakan oleh gulma ini. Jadi perlu dikendalikan. Nah, di sini adalah satu fakta yang selalu kita lakukan. Memang ini juga karena promosi macam-macam, ya itu karena kita merasa senang melihat begitu kita semprot langsung ada yang mati. Kita merasa senang kan gitu. Tetapi di belakang itu banyak sekali yang belum, yang tidak tampak. Ini ada kecoa, ada rayap, ada segala macam lah gitu. Jadi ini yang perlu dipahami betul agar pengendalian ini bisa kita lakukan dengan baik. Nah, sehingga ini saya tawarkan kita perlu mengubah cara pandang. Jadi cara pandang yang reaktif itu dari dulu. Bahkan berbagai pemerintah di dunia ini kalau ada hama, ya yang pertama dilakukan adalah disemprot. Karena itu ada ekonominya juga, ya. Jadi paradigma lama itu ada hama langsung semprot. Bahkan kalau kecoa itu semprotlah, diinjak, di segala macam. Tapi yang terjadi adalah hama tetap ada. Nah, jadi yang ingin saya apa, berbagi di sini adalah bagaimana memahami fenomena ini sehingga kita dapat menangani hama ini dengan lebih baik. Jadi paradigma modern sebenarnya bukan modern-modern amat. Jadi paradigma itu kan cara pandang. Nah, kenapa biologi menjadi penting? Karena dengan biologi kita tahu siklus hidupnya. Dari mulai telur, kemudian menjadi serangga muda atau hewan muda, kemudian dewasa. Kan ada yang hidupnya berbeda. Kalau kecoa di darat semua, tapi kalau namanya ini apa? Namanya nyamuk kan ada di tempat air, ada airnya kan gitu. Jadi memahami ini menjadi penting sehingga kita bisa menemukan akar masalah dan memutus siklus habitatnya. Dengan begini, kita akan memperoleh pengendalian yang dapat berkelanjutan. Walaupun pertanyaannya adalah apakah memungkinkan sekali kita kendalikan tanpa ada intervensi lagi akan seperti itu. Nah, itu memang suatu pertanyaan yang sulit sekali realitas jawabannya. Nah, bukan karena orang biologi ya, tapi memang karena saya orang biologi. Ini banyak belajar tentang serangga sudah lama sekali, puluhan tahun. Jadi intinya adalah pahami biologinya, bukan hanya membunuhnya. Seperti kemarin dalam satu diskusi ada yang bertanya, di tempat kami ini ada biawak, ada kadal. Jadi bagaimana mengendalikannya? Kemudian saya katakan, kita harus memahami kenapa biawak dan kadal itu sekarang masuk kategori sebagai hama karena kehadirannya tidak kita inginkan. Tapi yang perlu dipahami adalah mengapa mereka ada di sana. Oh, rupanya ada tikus di sana. Sehingga biawak itu senang sekali
ada tikus di sana karena ada makanannya. Ular juga, kadal mungkin banyak, ini juga banyak, wah, serangga yang besar segala macam. Jadi kita memahami biologinya, kenapa mereka ada di sana, mengapa rumah yang kosong, yang belum dihuni, tidak ada lalat, tidak ada tikus misalnya. Mengapa? Kita perlu memahami itu. Sehingga dengan memahami biologi itu, kita bisa mengendalikan. Ini adalah tiga pilar nih. Ini semua yang pernah belajar pengendalian hama, ini adalah primbonnya. Jadi fondasi utama pengendalian modern, ya saya katakan modern aja lah. Sebenarnya bukan modern-modern amat kan. Jadi pilar pertama adalah memahami siklus hidup dan reproduksi. Jadi kalau misalnya kita bicara lalat, itu di mana sih hewan mudanya? Tikus di mana hewan mudanya? Jadi jangan kita hanya melihat yang sedang ada di sekitar kita mengganggu. Misalnya kalau ke restoran kita makan, ada yang namanya ini apa? Lalat, cuman langsung kita minta Mbak, Mbak atau Mas, tolong diberikan lilin dong di sini. Itu lilin itu percayalah tidak membuat mereka tidak datang. Mereka tidak akan apa? Tidak akan ke api yang ada lilin, tapi di sekitar api itu nggak ada masalah mereka berterbangan, tetap bisa hinggap di makanan kita. Jadi memahami siklus hidupnya. Kalau nyamuk ada di mana, lalat ada di mana, kecoa ada di mana. Nah, memahami juga perilaku. Kalau semut itu perilakunya bagaimana, lalat itu bagaimana. Nyamuk itu ada nyamuk malam, ada nyamuk siang. Kenapa? Kalau tikus selalu malam. Dan yang pilar ketiga adalah kebutuhan dasar hidup. Jadi semuanya itu ada alasan mereka ada di sekitar kita. Nah, pemahaman tentang tiga pilar ini untuk hewan apa saja, Ibu dan Bapak, untuk hama apa saja, mudah-mudahan bisa kita kendalikan. Mudah-mudahan. Ini kita bicara permanen. Nah ini, siklus hidup dan reproduksi. Misalnya lalat. Ini lalat yang selalu, lalat rumah kita sebut, Musca domestica. Dia ini kan kalau bahayanya kita sudah tahu. Banyak kasus keracunan tuh antara lain saya pikir ya karena kaki-kakinya ini bisa bawa berbagai bakteri yang berbahaya. Nah, dia dari mulai telur sampai dewasa ini bisa dalam 10 hari dan jumlahnya bisa banyak sekali. Nah, kalau kita hanya melihat yang dewasanya ini, kita perlu berpikir di mana ini yang mulai dari larvanya ini. Tempatnya dia ada di mana kan. Jadi ini perlu dipahami. Ini tuh makanya lalat ini cepat sekali berkembang biak, apalagi di tempat kita di Indonesia ini yang tropika. Kemudian ada namanya kecoa, Blatella germanica. Ini kecoa Jerman. Jadi dia membawa namanya OTK selalu nempel di abdomennya. Ya, dia bisa menghasilkan satu dewasa tuh yang betina bisa sampai 4 sampai 8 OTK dan tiap OTK ini kantung telur bisa 30 sampai 40 telur. Jadi ini siklus hidupnya cepat sekali. Ini yang jadi masalah. Mengapa? Pengendalian itu, kalau kita hanya menangani yang tampak saja dari kecoa ini, ya tidak menyelesaikan masalah. Karena ada sumber yang tidak habis-habisnya menyediakan hewan baru, yang kemudian adalah ini, kan, adalah hama. Nah ini, misalnya begini, kita lihat tikus. Bayangkan Ibu dan Bapak di satu bangunan, apakah restoran, hotel, apartemen, pabrik, industri apa saja. Kemudian kita lihat tikus. Nah, kita sibuk lah. Yang sibuk adalah karena yang kita lihat yang ada di sana. Padahal dia entah ada di mana itu sarangnya. Sarangnya entah ada di mana. Jadi kita perlu memahami mengapa mereka ada di sana. Nah, kalau tikus ini kan hewan malam nih, biasanya setelah maghrib mereka bergerak keluar kan. Nah, tikus ini antara lain ada tikus got, tikus atap yang selalu di atap, kemudian yang kecil tuh Mickey Mouse yang sering ada di kartun, yang kecil. Gitu. Di toko-toko sering. Nah, kita perlu memahami biologinya. Kita memahami mengapa mereka bersembunyi di sana, kenapa tidak di sana misalnya. Jadi ini, misalnya kecoa yang muncul hanya satu dua, tapi persembunyiannya entah di mana. Jadi kita perlu memahami ini.
Jadi memahami perilaku dan tempat persembunyian rahasia menentukan cara dan titik pengendalian yang paling tepat. Saya dulu diajarkan oleh dosen saya. Jadi kalau Anda ingin mengendalikan hewan-hewan ini, berpikir seperti mereka. Maksudnya ya kalau kecoa itu hidupnya di mana, misalnya kan gitu. Mereka pasti tempat yang ya agak bersinggungan lah begitu antara bagian badan atas dan bagian bawah. Kalau tikus selalu di tempat yang tersembunyi, jauh di mana sembunyi jauh. Nah ini pemahaman ini membuat kita bisa memahami jalur-jalurnya. Sehingga kita kalau ingin mengendalikan, kita mengetahui di mana cara kita mengendalikan. Ini adalah satu cara yang menurut saya akan membantu kalau kita mengendalikan. Nah, kesalahan yang sering terjadi adalah ya kita hanya melihat di mana mereka sedang jalan-jalan, terbang, jalan segala macam. Tapi kita tidak memahami dari mana mereka asal. Nah, ini kembali untuk semua hewan itu perlu makanan, perlu air, tempat berlindung. Karena ada inilah mereka bertahan. Nah, manusia ini kan ukurannya besar. Jadi kadang-kadang kita berpikir, cuma sedikit nih. Air nggak cuma satu dua tetes. Tapi dengan adanya bangunan buatan manusia, apapun saja sampai tengah laut, di rig, ataupun di mana-mana di mana ada kehidupan manusia, itu hama ini ada. Karena kita menyediakan semuanya. Misalnya makanan itu all you can eat. Jadi menurut kita hanya remah-remah yang tidak bermakna, tapi bagi mereka ini udah banyak sekali. Nah, air. Nah, ini memang saya generalisir, tapi ada beberapa hama gudang yang juga amat merugikan. Mereka tidak perlu air tuh. Jadi dalam tubuhnya bisa mereka buat air sendiri, bayangkan. Jadi dia bisa mengambil air dari lingkungannya. Itu luar biasa. Nah, jadi kalau kita bisa mengurangi ini, makanan, bagaimana makanan kita kurangi? Ya, buat bersih lah gitu sanitasinya. Jadi kan dia mungkin hanya lewatnya situ, kemudian cari ke tempat lain. Tidak ada air. Beberapa kok tidak air, masalah. Ya. Air itu utama sekali. Tempat berlindung. Jadi ini eh, sesuatu yang perlu dipahami. Tapi tentu tiap tiap yang sebut hama itu macam-macam. Misalnya kalau kita bicara tentang kutu busuk, itu kan luar biasa. Jadi mereka itu bisa tidak makan 6 bulan bahkan lebih. Bayangkan. Jadi nggak mati-mati itu. Jadi jangan berpikir seperti orang yang berapa hari tidak makan udah masalah kan. Ini hewan ini bisa bahkan namanya kutu busuk bisa 6 bulan lebih tidak makan kan. Tapi kita menyediakan semuanya ini ada. Nah, bagaimana kita memahami dunia yang apa ya, hidden ini yang tidak tampak. Jadi hama hanya bertahan hidup jika ketiga kebutuhan ini tersedia bersama. Jika salah satu ini dihilangkan atau dikurangi, nah mereka em, tidak akan bertambah banyak. Atau kita kurangi, ya paling tidak akan populasinya meledak kan. Jadi pemahaman ini sebenarnya amat sederhana, Ibu dan Bapak. Tapi ini yang perlu kita pikirkan. Ini kita pikirkan dan kita pahami betul. Nah ini konsep yang saya selalu agak berbangga menyampaikan karena ini jarang sekali ada eh, prinsip ini disampaikan. Jadi konsep habitat, source, dan sink. Source itu sumber, sink itu ya tempat inilah. Kalau hewan tuh ngidernya ada di mana. Nah ini memang mudahnya adalah kalau kita ada di rumah tangga. Misalnya ini source-nya kan ada saluran air yang pecah lah begitu. Tetapi yang kita lihat kan di sini bocor di mana-mana. Sehingga kita sibuk membersihkan di sini. Tapi kalau untuk bangunan ya tidak terlalu sulit kita mencari. Tapi kalau untuk hama dalam hal ini kecoa, kita lihat kecoa ini mulai gelap, mulai banyak jalan di mana-mana. Bahkan kecoa Jerman itu subuh di mana ada. Nah, masalahnya mereka itu ada di tempat yang tidak kita ketahui. Misalnya kalau kecoa Amerika ini ada di gorong-gorong, di saluran air. Nah, kalau kecoa Jerman ini bisa di sudut-sudut yang diretakan-retakan, apa segala macam. Nah, jadi ini kembali, kalau kita memahami
konsep ini habitat source dan sink versus sink. Ini area di mana hama sekedar terlihat mencari makan, itu jalan, itu pas kawin atau segala macam. Jadi ini juga perlu dipahami kalau kita memahami misalnya di sini ada semut, ada semut. Nah ini yang namanya sumbernya kalau untuk semut itu ada di berbagai tempat, termasuk kalau di sini tikus dan sebagainya. Jadi konsep ini penting sekali apabila kita ingin mengendalikan, memahami biologi ini. Jadi sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Jadi jangan kita sibuk aja menangani yang jalan-jalan ini, gitu. Tidak akan menyelesaikan masalah. Nah ini dan Bapak. Ini contoh yang saya pernah diminta tolong untuk menangani rumah sakit besar, juga ada industri oil and gas dan juga yang beberapa yang lainnya memberikan saran. Sebenarnya kenapa hamanya datang terus? Nah, rupanya bayangkan saja. Kalau ini saya baru bicara namanya tikus. Tikus ada terus. Nah, kadang-kadang pemilik yang tempat tikus ini ada, apakah hotel, restoran, industri, berpikir bahwa hewannya itu perlu dikendalikan di sini saja. Padahal sumbernya itu bisa 100 meter, bisa 150 meter dari sumber ini. Jadi satu lapangan bola itu kemarin kita nonton ya, Piala Dunia, itu luar biasa itu. Siapa pemainnya kan. Jadi 100 sampai 150 meter. Nah, ini tidak mudah meyakinkan ini pemilik di sini. Nah, tapi kita perlu memahami bahwa yang kita lihat ini ada tempat dia beredar, cari makan. Jadi di sini ada yang namanya rayap, adanya tikus, ada segala macam. Nah, sumbernya ini yang harus kita pahami betul. Jadi hama dapat bermigrasi hingga radius 150 meter dari sarangnya. Tetapi Ibu dan Bapak, dalam biologi ini tidak ada yang fix. Jadi kalau ada yang mengatakan nyamuk ini hanya terbang sekian puluh meter, itu tidak. Mereka kalau lapar ya terbang aja. Berhenti sebentar jalan. Kemudian kalau nyamuk, dia nyamuk malam. Ya kalau siang ada makanan, ya makan juga dia. Apalagi kalau lapar. Jadi begitu. Namanya hewan ini kan namanya juga mengapa mereka ada sampai sekarang ya mereka punya insting dalam hal ini kalau lapar dia mencari gitu. Jadi mengamankan atau mengendalikan hanya di area sing saja tidak akan cukup. Ini akan masalah akan timbul terus. Nah ini yang menurut saya perlu betul dipahami dan termasuk juga kalau perusahaan pest control bagaimana meyakinkan pemilik fasilitas ini bahwa masalahnya bukan ada di sini. Masalahnya ada 100 meter dari lokasi. Nah, itu kadang-kadang jadi sulit meyakinkan. Urusan saya di sini ada lalat di tempat saya, ke urusan 100 meter dari tempat saya harus ditanganin kan gitu. Itu adalah fakta yang harus dihadapi. Nah, ini contohnya nyamuk nih. Ini saya buat AI-nya lebih mudah. Jadi yang leader ini Aedes aegypti. Nah, ini yang namanya sumbernya ini tadi mana bisa di dalam rumah, bisa di luar rumah. Kalau kita sibuk fogging, obat nyamuk bakar, semprot di sini akan supply-nya akan terus ya tidak ada habis-habisnya karena ada genangan air. Ini kalau bahan bekas kan di luar jarang orang bawa bahan bekas di dalam ya. Tapi kalau di dalam ruangan makanan burung, dispenser apa segala macam banyak. Tempat apa kita menyimpan sikat gigi di bawah kadang-kadang ada air. Coba aja bulan bapak pulang ke rumah atau ke hotel atau kemana, ke hotel mungkin tidak ya. Coba lihat di tempat tampungan itu, mungkin ada jentik-jentik. Nah lalat juga, ya ini hotel bersih sekali. Tapi di bawah situ di lantai berapa ada tempat si lalat ini berkembang biak karena sumbernya ada terus. Dia terbang, jalan-jalan kemari, hinggap di sini kan bawa sudah ini apa? Hinggap pada sesuatu yang ada bakteri ya, salmonella atau segala macam yang membuat orang disentri, keracunan. Nah, jadi kalau kita hanya kembali konsep ini hanya bicara yang di sing saja tempat hewan ini leader, di sing saja tempat ini tidak akan menyelesaikan masalah. Kecoa juga tadi sudah saya singgung. Ya. Dia sumbernya bisa jauh di bawah, di celah-celah atau segala macam. Bahkan saya pernah diminta oleh salah satu perusahaan perkapalan yang besar sekali. Mereka ada masalah dengan kecoa Jerman. Ribuan kan jumlahnya. Ya karena ya cara penanganannya yang menurut saya mestinya bisa lebih baik kan.
Nah, karena pemahaman-pemahaman ini yang masih kurang. Nah, kembali kalau kita hanya fokus pada sing, ya akan berulang. Tidak akan menyelesaikan masalah selama sumbernya tidak kita tangani. Selama sumbernya tidak kita tangani, akan ada terus masalah ini. Tidak akan ada habis-habisnya. Mau pakai insektisida apa, pakai umpan apa, pakai apa saja yang ada, tidak akan ada habis-habisnya. Belum lagi ada kasus-kasus resistensi misalnya. Tapi ini adalah konsep yang menurut saya penting sekali kalau kita ingin mendapatkan apabila memahami konsep ini. Source, sink. Source itu sumbernya. Jadi bayangan kalau kita ada masalah yang selalu berulang, ini apa? Demam berdarah. Kita sibuk fogging saja, tapi timbul terus kan? Timbul terus ya karena sumbernya banyak sekali dalam rumah maupun di luar rumah. Kami punya riset-riset yang banyak tentang itu dan tidak mudah juga meyakinkan masyarakat bahwa tidak boleh ada air terbenam. Memang tidak mudah, tidak mudah. Tapi itu yang terjadi. Nah, jadi ini adalah selalu kita memahami biologinya dulu, baru penggunaan bahan kimia. Jadi memahami habitatnya. Nah, ini saya beri contoh ya. Misalnya ini hotel atau rumah sakit. Tapi tetangga-tetangganya di sini, sebulan di sini ada masalah dengan lalat misalnya. Tetangganya di sini ada restoran lah, ada orang buang sampah di mana. Jadi ya lalat itu akan selalu ada terus. Termasuk kalau ada genangan air. Jadi banyak tamu di sini kan banyak ada panas nih. Jadi orang apa sih nyamuk itu akan selalu datang. Walaupun di dalam ini sebenarnya relatif bersih, tapi sumbernya ini yang selalu ada. Nah, kemudian pahami siklus hidupnya. Misalnya kalau lalat di mana yang mudanya, kalau nyamuk di mana yang mudanya, kalau kecoa yang muda dan yang tuanya ada bersamaan. Jadi ini yang perlu dipahami siklus hidup, pahami tahap kehidupan untuk memutus reproduksi. Jadi kalau kita nangani dewasanya, yang mudanya juga harus kita tangani karena dewasanya itu jumlahnya sedikit sekali dibandingkan dengan yang mudanya kan, yang ada di source-nya, yang ada di habitat sumbernya. Nah, kemudian perilakunya juga dipahami. Kenapa ini menjadi penting? Misalnya kita ingin mengendalikan tikus. Kita perlu memahami perilakunya. Dia selalu jalan di mana saja. Di situ, di jalur tikus itu kita bisa memasang perangkap, memasang umpan. Karena kalau tidak, ya tidak. Masuk kalau kita ingin mengendalikan rayap misalnya. Kita perlu memahami perilakunya. Jadi tentu perlu pengetahuan, tetapi dengan latihan nggak bisa. Jadi, nyamuk, ada nyamuk siang dan nyamuk malam. Kalau malaria itu malam semua, mulai matahari terbenam sampai akan besoknya lagi itu ya akan ada terus. Nah ini kembali perilaku-perilakunya itu penting. Tetapi kembali yang namanya organisme ini biologi, dia tidak ada fix kan gitu. Jadi saya sering bercanda di kelas, ada yang mengatakan bahwa nyamuk Aedes aegypti aktif jam sekian sampai jam sekian. Saya katakan itu hewan tuh nggak bawa jam. Bilang kan. Tapi karena ada temperatur, ada panas, atau ada cahaya dan sebagainya, kan ada kelembapan. Nah, selalu lakukan monitoring. Ini penting untuk meyakinkan diri sendiri dan kalau kita membantu pihak lain, kita bisa sampaikan ini loh keadaan. Nah, baru bisa melakukan pengendaliannya efektif Ibu dan Bapak. Jadi, termasuk kalau kita bicara pengendalian, dari sini kita bisa tahu misalnya suatu perusahaan pest control, mana yang bisa dia lakukan? Ada hal-hal yang merupakan bukan bagian pest control. Memberikan sampah itu bukan tugas pest control. Kemudian ada akses bolong-bolong sehingga tikus bisa masuk, itu bukan tugas pest control. Pest control memberitahu bahwa ini ada masalah yang perlu diperbaiki. Nah, sehingga memang untuk pengendalian ini perlu berbagai pihak terlibat. Nah, ini yang terakhir, Ibu dan Bapak. Ya, mudah-mudahan dapat gambaran apa yang saya sampaikan. Hama muncul kenapa? Karena lingkungannya mendukung. Jadi tadi saya beri contoh, rumah yang tidak pernah dihuni mungkin ada rayapnya, nggak ada makanannya. Tapi yang namanya kecoa, tikus,
Mungkin tidak ada, karena tidak ada makanan. Lala tidak ada, tapi begitu ada makanannya. Nah, sehingga kita perlu menemukan sumbernya sebelum mengendalikan. Jadi kalau habitat sing ini tempat mereka ngider, hanya gejala aja. Dan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita sibuk di habitat sing ini, ada pihak yang senang juga kan, akan terus saja kan. Sehingga kita perlu melakukan monitoring. Jadi saya tulis di sini, hama bukan musuh yang harus dimusnahkan, tapi masalah yang harus dikelola dari akar. Jadi kalau tadi saya berikan satu gambaran, ada satu bangunan yang ternyata sumber dari si tikusnya itu akan ada terus, itu tidak akan ada habisnya. Tapi kita bisa kelola sehingga masalah tikus itu bisa kita kendalikan, tetapi harus terus-terus. Kira-kira demikian Ibu dan Bapak, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hama ini dan bagaimana kita dapat kendalikan dengan baik. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Intan untuk paparan materinya yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Semoga materi yang disampaikan oleh Prof. Intan dapat dipahami dengan baik ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Sekarang kita mau masuk ke sesi selanjutnya nih, adalah sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memutarkan video testimoni dari beberapa alumni peserta training pest management. Baik, silakan admin. Untuk frekuensinya 1 bulan sekali itu sebenarnya udah efektif. Tapi kalau kondisinya kok di situ banyak ya si sumber-sumber nyamuknya, bisa 2 minggu sekali. Itu udah paling sering. Nah, kita perlu melihat jangan sampai terlalu sering karena dikhawatirkan nanti akan memicu resistensi. Resisten itu adalah suatu hal yang pasti terjadi. Yang belum kita tahu adalah kapannya, tapi terjadi sudah pasti terjadi. Oke, baik Prof. Dari izin bertanya, saya untuk lokasi perusahaan kami memang sudah memasang UV trap, itu sudah dipasang di semua area. Ya, jadi memang yang dialami oleh Bapak ini agak kompleks, tapi saya akan coba. Kita cek kenapa hama itu datang ke suatu fasilitas. Hama bisa bertahan apabila dia mendapatkan yang namanya segitiga kehidupan. Mungkin kesan yang bisa saya sampaikan terkait pelatihan ini sangat luar biasa terkait materi-materinya, karena di sini itu sifatnya sudah aplikatif, bukan teoritis lagi, dan karena berbasis studi kasus, jadi ini sudah sangat disesuaikan dengan kebutuhan di sini untuk para pesertanya, jadi bukan sekedar teori. Dari pelatihan ini saya mendapatkan ilmu dan wawasan betapa pentingnya pengendalian hama kemudian bisa diterapkan di perusahaan gitu. Terima kasih banyak atas ilmunya. Dari data-data yang telah disajikan, saya bisa mengerti banyak, saya bisa mengenal banyak, dan saya merasa lebih terarahkan. Saya merasa percaya diri juga untuk mulai membangun bisnis ini. Dan setelah mengikuti course 4 hari ini, saya benar-benar merasa dibantu. Dari yang saya dapatkan untuk di sini memang ilmu tentang bagaimana mencegah daripada serangga dari sumbernya itu kayaknya memang selalu diulang-ulang terus sama Prof. Intan sama Dr. Lin. Ya, kalau secara habitat mungkin kita sudah bisa pelajari ya, tapi kalau dari sumber tidak bisa kita cegah, ya tidak akan selesai masalah seperti itu. Jadi memang pelatihan ini menjadi bekal yang sangat penting bagi saya, langkah awal bisnis di bidang pest control dan cleaning service. Saya ngerasa lebih percaya diri untuk membela usaha ini. Dan yang penting ilmu ini bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi menjadi fondasi kuat untuk masa depan di bisnis saya secara pribadi. Baik, berikut Bapak Ibu ya untuk beberapa testimoni dari alumni para peserta training pest management. Baik Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab ini dipersilakan untuk Bapak Ibu menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Lalu juga nanti akan dibacakan dan akan dijawab oleh Prof. Intan. Mungkin di sini Prof. Udah ada nih. Ya, ini sudah ada nih dari Pak Insinyur Has Mustari. Ini ada 2 ya. Mungkin yang pertama, apakah ada pembahasan tentang penyakit jamur Ganoderma? Bagaimana mengendalikan lingkungan terputus mata rantai makanan Ganoderma dan menghentikan penyebarannya?
dan bagaimana melakukan replanting areal Ganoderma dan penanggulangan yang efektif. Langkah apa yang harus dilakukan? Mohon maaf bila pertanyaan di luar materi. Terima kasih, Prof. Oke, ini saya ingat-ingat Baik. pelajaran atau materi plant patologi yang ya saya masih ingat juga sih. Jadi Ganoderma itu kan eh, jamur ya. Jadi menyerang penyakit pada kelapa sawit, pada basal stem rotnya gitu ya. Tapi sebenarnya sayang sekali yang saya tahu belum ada itu cara-cara bagaimana mengendalikan ini secara tuntas gitu. Jadi semuanya sama juga prinsip dengan untuk serangga itu harus terpadu. Karena si Ganoderma ini sama kalau waktu itu dulu saya kerja di Jakarta ada namanya blue stain. Jadi jamur yang masuk ke bagian dalam kayu sehingga kayunya kuat terus tetapi menjadi tidak layak, harganya jadi drop. Jadi mungkin yang bisa dilakukan ini lebih pada umum ya. Jadi saya pikir karena saya harus pada spesifik. Jadi harus ada sanitasi. Jadi eh, jangan ada sisa kayu yang sudah terinfeksi yang bisa merupakan sumber makanan dan tempat bertahan hidup si Ganoderma ini. Jadi bisa menulari lagi yang lain. Jadi sisa batang dan akar yang terinfeksi itu adalah ya sumber dari infeksi. Jangan dibiarkan membusuk di kebun. Jadi kira-kira demikian. Jadi kalau singkatnya kan ingin ditanam lagi, ya sisa-sisa ini harus bersih gitu. Jadi jadi karena ini masalahnya bukan di jamur, jadi mohon maaf saya tidak menghabiskan banyak waktu di sini agar topiknya bisa agak kita geser ke topik utama. Terima kasih. Nah, sekarang yang kedua, ini kedua juga Mengendali. sebenarnya yang satu rayap, yang Ya, satu ada orchites. ya yang Orites. bertanduk itu apa? Bertanduk. Ya kan? Jadi itu kan kumbang tanduk tuh orchites itu. Kalau rayap, jadi intinya ada dua kalau rayap itu. Yang terbagus sampai sekarang saya masih percaya adalah dengan umpan. Umpan is the best. Kenapa umpan? Tadi karena kita prinsip mengendalikan sumbernya. Jadi habitat sumbernya kita kendalikan. Nah kalau untuk orites ini ya kumbang tanduk, ya kembali ya sanitasi dia. Jadi saya pernah juga waktu berkunjung ke lahan-lahan kelapa sawit. Tapi ini kalau kumbang tanduk udah dari dulu dan amat resisten terhadap insektisida. Jadi dia berkembang biak pada batang sawit yang membusuk. Jadi tumpukan tandan kosong, kemudian ya bahan organik yang sedang mengalami dekomposisi. Jadi mungkin, nah kalau di sini kembali harus terpadu, mungkin bisa dengan jamur entomopatogen. Jadi, tapi intinya semua harus ada data. Kemudian insektisida pun dicari mana yang masih efektif. Kira-kira demikian jawaban saya. Memang di luar dari ya, saya pikir dari lain untuk pemaham. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Semoga terjawab pertanyaannya Pak Insinyur Has Mustari ya. Lalu mungkin ada pertanyaan berikutnya dari Pak Sidik, Prof. Mohon izin pertanyaannya agak di luar topik. Penanganan hama memang perlu melihat faktor sekitar yang seringkali harus melibatkan pihak lain. Misal tadi disebut sumber atau source hama dari luar berupa lokasi yang wewenangnya milik orang lain. Bagaimana pengalaman Bapak Ibu mengkonsolidasi mencari jalan keluar dengan banyak pihak tersebut? Edukasi mungkin tidak cukup sehingga bagaimana caranya atau contoh negosiasi agar ada kesadaran dan perubahan perilaku. Misal ada kerjasama atau kesepakatan dan sebagainya dengan banyak pihak ini. Mungkin bisa dibantu, Prof. Ini dari Pak Sidik ya, ini saya pikir masalah yang kita hadapi bersama. Karena kita tidak bisa pendekatannya adalah dengan kita harus memahami concern tiap pihak. Dan itu masalah. Ya, misalnya ada peternakan ayam, kemudian ternyata banyak lalat, bau, apa segala macam. Jadi kan bisa menjadi masalah. Jadi yang mungkin dilakukan adalah ya harus bicara itu. Tapi kan tidak mudah bicara itu. Yang bicara pun harus mempunyai pengetahuan yang baik, cara bicara dan sebagainya. Dan tiap tempat beda-beda. Tadi saya katakan, mungkin kalau di Jogja caranya berbeda dengan di Bandung misalnya.
Di Sumatera Utara beda juga. Sumatera Utaranya juga mana misalnya kan gitu. Jadi ini masalah hubungan manusia. Jadi untuk ini saran saya diskusi dengan orang sosial yang memahami bagaimana hubungan menyampaikan ide ini kan gitu. Kalau dari segi teknis pengendalian hama mungkin kita bisa, tapi kita perlu diskusi dengan pihak yang paham betul cara melakukan negosiasi ini kan. Saya beberapa kali pernah sih membantu, gitu. Tapi memang perlu perlu waktu untuk membuat pihak lain itu paham. Tapi tergantung skopnya. Kalau industri besar kan tetangga-tetangganya juga ya berbeda kan begitu dengan industri yang kecil. Lalat buah, nih, benar ada lalat buah nih dari Pak Duloh. Mm-mm. Jadi lalat buah itu intinya kan dia datang karena ya ada penariknya. Kadang-kadang kan di rumah atau di restoran atau di mana selalu ada lalat buah. Jadi masalahnya apakah lalat buah atau kan ada lagi florid flies, kemudian lalat dari saluran air kan gitu, lalat saluran air. Jadi itu eh, harus diketahui juga. Jadi inti dari pengendalian hama ini harus memahami hewan ini apa sebenarnya. Apakah benar lalat buah? Kalau lalat buah kan tertariknya pada makanan atau tumbuhan yang bukan ya. Lalat buah namanya buah. Jadi buah yang terlalu matang dia akan datang. Tapi ada juga lalat yang lainnya. Jadi dari kelompok Foridae ataupun yang lalat di saluran air itu biasanya hidup di lapisan yang ada semacam lemak itu di lapisan lendir, biofilm di dalam saluran-saluran air. Jadi kembali untuk itu kita perlu perlu lihat sumbernya di mana. Nah, yang kita sibuk selama ini adalah melihat menangani yang sedang jalan-jalan ini. Nah, lalat buah ini kita perlu cek di mana, apakah ada buah yang busuk di sekitar situ yang merupakan dia tempat dia berkembang biak. Jadi itu yang perlu. Jadi sebenarnya kalau pengendalian bisa lah dengan perangkap. Tapi intinya saya tambahkan kalau intinya mengetahui ini jenisnya benar-benar apa tidak kan gitu. Karena tiap lalat beda-beda cara pengendaliannya. Kalau di dapur rumah sakit, nampaknya kalau menurut saya ada kemungkinan itu dua. Jadi Foridae, lalat forid atau lalat yang dari saluran air itu dibandingkan dengan Drosophila. Karena kalau pengalaman kami di rumah sakit itu lebih banyak yang lalat ini ya, lalat yang kecil-kecil itu yang dari saluran air dibandingkan dengan lalat lalat buah. Tapi ya tentu tanpa melihat yang itu saya juga nggak bisa banyak cerita. Kira demikian. Terima kasih, Prof. Semoga terjawab pertanyaannya Pak Duloh ya. Baik, mungkin selanjutnya dari Pak Taryadi nih, Prof. Untuk pertanyaannya, sekarang ini sedang mewabah hama wereng. Yang pertama, bagaimana cara mengetahui sumber hama wereng, padahal sebelumnya di tempat kami tidak ada hama wereng, Mbak. Dan yang kedua, bagaimana mengatasinya? Ya, berikut, Prof. Ini wereng ini kan Lila Parvata Lugens gitu. Jadi ya karena saya entomolog ya mengerti lah tentang ini. Jadi memang kalau wereng itu Indonesia sakit perut kita menghadapi wereng ini. Masalahnya kalau sawah itu kan bertetangga dengan sawah yang lain. Kecuali kita sendiri kita bisa kontrol. Ya. Jadi dia selalu di tempat kita nggak ada tempat lain apa, nanti dia terbang. Jadi orang tidak muncul begitu saja. Jadi kalau kita pakai pupuk, makin banyak pupuk dia makin datang banyak. Jadi yang perlu adalah mereka datangnya saat panen atau bibit tanaman. Kan kalau bibit tanaman itu yang masih baru umur berapa itu banyak orang yang kecil-kecil. Tapi kembali itu harus ini Bapak bicara dengan pihak terkait di sana pasti ada dinas pertanian bisa membantu atau kelompok tani yang punya pengalaman. Tapi kembali pemahaman biologi dari orang ini menjadi penting sehingga Bapak bisa mencoba mengurangi serangan itu. Baik. Ini dari satu lagi. Ya, pertanyaan selanjutnya ya, Prof ya.
Mite ya. Mite itu sebenarnya bukan serangga ya. Oh iya. Jadi mite itu kakinya 8. Nah, ini kalau mite ya. Jadi kalau mite itu ini masalahnya susah banget dikendalikan. Kita nggak bisa lihat pakai mata telanjang, jadi harus pakai kaca pembesar ya. Jadi dia kalau ini di stroberi ya. Stroberi itu kan karena ukurannya kecil, 0,sekian milimeter, bersembunyinya di pucuk tanaman, ya. Di batang daun, di mahkota daun segala macam, di bawah kelopak bunga, dia selalu di situ. Nah, akan lelah sekali kita satu-satu memeriksanya kan. Tapi mungkin saja bisa strategi PHP. Jadi pertama adalah kembali bibitnya harus benar-benar bebas si mite ini sebenarnya. Jadi banyak kejadian karena bibitnya sudah membawa. Kemudian saya pernah dulu penelitian juga dengan musuh alami. Jadi Bapak bisa diskusi dengan kawan di perkebunan teh itu sebenarnya prinsipnya mirip saja. Yang mereka punya ahli yang menangani mite yang menyerang tanaman teh, itu prinsipnya hampir sama saja. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih Prof untuk jawaban-jawabannya ya Prof ya. Semoga Ya, Pak Safan terjawab pertanyaannya dan tadi Pak Taryadi ya, juga terjawab untuk pertanyaannya ya. Baik, karena mungkin pertanyaannya juga sudah tidak ada ya Prof ya. Jadi ya. terima kasih banyak Prof untuk waktunya, Terima kasih untuk semuanya. paparan materinya yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, karena mungkin di PESOK ini waktunya terbatas ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi mungkin nanti jika Bapak Ibu ingin mempelajari lebih dalam lagi mengenai jenis-jenis hama dan bagaimana cara pengendaliannya yang tepat, silahkan Bapak Ibu untuk mengikuti training pest management. Mungkin tadi seperti tadi untuk mempelajari jenis hama lalat ya. Lalat itu kan ternyata banyak macamnya dan cara pengendaliannya pun berbeda-beda. Nah, nanti di training pest management akan mempelajari nih apa saja jenis lalat dan bagaimana cara pengendaliannya yang tepat. Mungkin ya Prof ya nanti kalau di training ya, dan waktunya juga lebih banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti juga Bapak Ibu bisa diskusi lebih dalam lagi, lebih interaktif lagi dengan Prof Intan dan Dr. Lin. Baik nih, agar semakin yakin nih Bapak Ibu untuk mengikuti training pest management by Ahli Hama, saya ingin memutarkan lagi nih ada beberapa testimoni kembali dari beberapa alumni peserta. Silahkan, admin. Tapi kalau menurut saya, kalau ada liang kembara di situ, kita pasang di situ umpan. Tapi kalau masang umpan, jangan ada perlakuan dengan insektisida. Peran pest management profesional ini dari pembasmi menjadi detektif dan konsultan. Nah ini tadi saya katakan detektif. Jadi mendetek, wah ini datangnya dari mana? Wah di sini banyak karena memang pada waktu barang datang ini udah ada serangannya kan gitu. Jadi bukan sarah gudangnya. Kecoa ini memang pengendaliannya itu perlu pendekatan yang menyeluruh dari sisi pengendalian, karena tadi kecoa itu tahan banting ya, artinya berminggu-minggu tidak makan, terus lingkungan ekstrim itu mereka bisa bertahan hidup, artinya mereka sangat kuat sekali gitu. Jadi bekas gesekan tikus pada dinding dan jejak debu menunjukkan jalur pergerakan rutin. Nah ini adalah jalur di mana kalau kita ingin menempatkan umpan atau perangkap. Jadi kalau untuk zat pelen atau penolak adanya lalat ini memang ada beberapa jenis, ada yang alami dari bahan alami seperti apa, misalnya minyak serai atau juga lavender atau daun pandan, itu biasanya bisa digunakan untuk repelen alami untuk lalat. Perkenalkan, saya Indra Wahyudin. Jujur saya ini pengalaman baru ya. Terus saya mendapat materi tentang pest control ini sangat bermanfaat, terutama buat kami di industri kosmetik. Setelah mengikuti pelatihan ini, saya menjadi paham tentang bagaimana cara melakukan pengendalian hama secara intern itu lebih efektif. Kepada Prof Intan sama Dr. Lin dan juga tim dari Ahli Hama memberikan ilmu yang luar biasa, dan rencananya di kami ini emang kedepannya dari manajemen kami ini menjadi tim internal, Bu. Jadi nanti mudah-mudahan dengan ilmu yang sudah kami dapatkan dapat kita aplikasikan nanti di perusahaan kami ini. Jadi semoga
apa yang sudah Prof dan Dr. Lin sampaikan melalui pemaparan ini bisa kami terapkan. Jadi saya sangat berterima kasih atas informasi yang sudah diberikan. Nah, mungkin sedikit itu aja yang bisa saya sampaikan, Prof dan Dr. Lin. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kumpulan testimoni dari beberapa alumni peserta training pest management. Semoga bisa meyakinkan Bapak Ibu untuk bisa bergabung dengan kami ya Bapak Ibu ya. Diingatkan kembali kami akan memulai lagi untuk batch Agustus. Jadi nanti training pest management batch Agustus Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri dari sekarang. Untuk harganya juga Bapak Ibu kita lagi promo ya. Tadi sudah saya sampaikan dari 2 juta menjadi 999.000 saja. Untuk apa saja benefit yang bisa didapatkan? Banyak ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan modul lengkapnya dan juga sertifikat ISO 9001 dan juga nanti akan dikirimkan merchandise menarik dari Ahli Hama. Nah, nanti jika Bapak Ibu masih kebingungan nih mengenai program-program Ahli Hama apa saja yang dimiliki, nanti Bapak Ibu bisa untuk menghubungi admin ya. Nanti admin akan membantu memberikan solusi kepada Bapak Ibu. Dan juga untuk tadi ada produk digitalnya untuk e-course-nya. Jika Bapak Ibu juga ada kesulitan untuk mengklik linknya, mungkin nanti Bapak Ibu bisa untuk menghubungi admin kami saja. Nah, di sini juga di kolom chat, admin sudah mengirimkan link ya untuk e-course dan juga untuk mendaftarkan training pest management. Silahkan untuk diklik, nanti bisa langsung tertaut ya Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi absen mungkin ya. Bisa dikirimkan juga untuk admin link absennya, nanti bisa untuk diisi. Dan juga untuk Bapak Ibu yang membutuhkan sertifikat kehadiran pada Pestok pada hari ini, Bapak Ibu juga bisa menghubungi admin kami langsung. Dan juga jika Bapak Ibu ingin rekaman Zoom pada hari ini, juga Bapak Ibu bisa untuk menghubungi admin kami ya, Bapak Ibu ya. Baik, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 3 ya, yang mana memang besok ini waktunya terbatas ya Bapak Ibu ya. Jadi kami sangat tunggu sekali Bapak Ibu bisa bergabung di training pest management ya bersama Prof. Intan dan Dr. Lin yang nanti akan memberikan materi-materi yang lebih dalam lagi dan lebih detail lagi dan lebih jelas lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa untuk segera daftarkan diri training pest management di batch Agustus. Baik, Prof. Mungkin kita tutup saja ya, Oke, Prof ya, pada terima kasih kegiatan semuanya. Pestok hari ini. Baik, terima kasih Ya, banyak ya, Prof, untuk waktunya. terima kasih Bapak Ibu. semuanya. Iya, Bapak Ibu semua terima kasih banyak juga sudah bergabung pada Terima hari ini. kasih. Sampai bertemu lagi di minggu depan mungkin ya, Bapak Ibu ya, dengan topik-topik lagi yang menarik, topik lain yang menarik. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.